Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita membahas tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran yang kelima. Nah, dalam pembelajaran yang kelima ini, pelajaran apa saja yang akan kita bahas? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kerja bakti membersihkan lingkungan kompleks perumahan. Pada hari Minggu, ayah mengikuti kerja bakti. Kerja bakti dilaksanakan untuk membersihkan lingkungan kompleks perumahan tempat kami tinggal. Semua warga kompleks mengikutinya. Warga dengan semangat membersihkan jalan dan selokan. Mereka melakukannya dengan gotong royong. Ada yang membersihkan selokan, ada yang membersihkan jalan. Dengan gotong royong, maka pekerjaan akan cepat selesai. Kerukunan antar warga juga meningkat. Nah, itu adalah manfaat dari kerja bakti atau gotong royong di lingkungan. Banyak sekali ya kerja bakti yang bisa dilakukan di tempat atau di lingkungan kita, seperti di kompleks perumahan, di desa, dan di kota. Nah, di kompleks atau di ganggang, kerja bakti biasanya dilakukan pada hari Minggu. Hari Minggu adalah hari libur ya. Jadi macam-macam bentuk kerja bakti, ada yang membersihkan jalan dan memperbaiki jalan yang rusak, jalan kompleks atau jalan gang. Lalu ada yang memperbaiki rumah warga yang rusak atau membangun rumah warga. Nah, dengan gotong royong ini maka pekerjaan tadi yang terasa berat maka jadi ringan, cepat selesai, dan kerukunan semakin erat. Dan kedamaian, kerukunan di antara tetangga semakin terjalin. Itu adalah manfaat dari gotong royong atau kerja bakti ya. Nah, itu manfaatnya. Berikutnya adalah pelajaran PPKN dengan materi hidup rukun di lingkungan sekitar. Hidup rukun berarti hidup dengan damai. Hidup rukun dilakukan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Hidup rukun juga berarti tidak bermusuhan satu dengan yang lain. Kehidupan yang rukun dapat dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu rukun dengan saudara, orang tua, dan tetangga. Kita harus selalu menghormati orang tua, menyayangi adik atau kakak, dan berbuat baik kepada tetangga. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus menjaga kerukunan. Dengan kehidupan yang rukun akan tercipta suasana yang tentram. Kita perhatikan di sini, nah sini gambar saling berbagi ya. Berbagi, ada yang lomba, bermacam-macam lomba di sini. Nah, kita lihat ini adalah gambar dari berbagai macam kalangan. Nah, ada yang orang tua, ada anak-anak, tetapi di sini yang penting adalah kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan ini adalah lingkungan di sekolah. Nah, anak-anak di sini bermain dengan rukun dan menghargai perbedaan. Perbedaan tidak membuat kita bermusuhan, justru perbedaan mempererat kita, karena perbedaan itu seperti pelangi yang indah.
Karena semua orang pasti memiliki perbedaan masing-masing, perbedaan individu atau perbedaan keyakinan. Itu ya. Ini pelajaran PJOK dengan materi melatih kekuatan otot. Salah satu permainan untuk melatih kekuatan otot adalah permainan menggendong teman. Permainan ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot punggung dan kaki. Selain permainan tersebut, kamu dapat melakukan sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Nah, itu kekuatan otot punggung dan otot perut bisa dilakukan dengan apa saja. Nah, kalau di sini itu menggendong teman untuk menguatkan otot apa? Otot punggung dan kaki. Sedangkan ini sit up dan push up adalah latihan yang melatih untuk kekuatan otot perut. Otot perut. Nah, otot perut kita akan terasa kuat dan bagus ya jika kita melakukan sit up dan push up. Nah, manfaat ini juga untuk membakar lemak. Nah, push up ini sama sit up ini menekan otot perut kita sehingga lemak tidak bertumpuk pada perut ya. Jika kita lakukan itu dengan teratur, nah perut kita akan menjadi indah. Yang tadi perutnya besar bisa berotot ya, karena lemak tadi berubah menjadi otot yang dilatih setiap hari dengan melakukan sit up dan push up. Nah, itu manfaatnya ya. Nah, untuk menguatkan otot punggung dan kaki, kamu bisa melakukan permainan menggendong teman. Nah, menggendong teman itu juga kamu lihat temannya bagaimana dulu. Nah, teman yang badannya sama dengan kamu atau yang lebih kecil, bisa kamu menggendong adik atau teman yang badannya tidak besar ya. Nah, jika kamu menggendong teman yang besar badannya dari kamu, nah itu tidak bisa karena kekuatan punggung dan kaki itu tidak sama ya, dan itu melebihi kekuatan punggung dan kakimu jika kamu menggendong teman yang tubuhnya lebih besar. Nah, gendonglah teman yang ukuran badannya sama dengan kamu, sehingga itu menjadi seimbang. Nah, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.